Halo halo men. Oke, kali ini kita akan bahas kelanjutan dari episode sebelumnya, di mana episode sebelumnya terlihat ada sosok siluman yang sangat kuat muncul dari dalam hutan. Oke, sebelum kita mulai, terima kasih udah mendukung channel ini. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya ya. Oke men, langsung aja. Pada chapter ini diperlihatkan siluman itu bernama Yihu. Wah, Yihu. Dan hutan menyeramkan itu adalah daerahnya dalam berburu mangsa. Siluman itu pun berkata kalau beberapa orang sudah datang dan menawarkan hadiah yang menarik dalam melakukan sesuatu, dan orang itu adalah orang dari surga. Apa sih sesuatu itu sebenarnya? Ya, sepertinya sih menangkap api suci buat diberikan ke Disitian. Sama seperti siluman lebah di episode sebelumnya. Belang pun marah karena siluman itu menawarkan untuk memakan Xiaoyu dan membagi dua dengannya. Belang pun dengan amarahnya mengatakan bahwa dia tidak akan memakan makhluk lain dan akan membunuh siapapun yang akan mencoba memakan Xiaoyu. Wede, GG banget, gila nih serigala emang. Siluman itu pun marah dan berkata saatnya menerapkan hukum rimba yang siapa yang kuat dia menang. Dan siluman itu pun langsung menyerang Belang dengan cepat dan kuat. Serangan itu pun membuat Belang terpental sampai ke pohon. Saat siluman itu menyerang Xiaoyu, Belang dengan cepat menerkam dan membuat mereka terjatuh ke tanah. Belang pun berteriak memanggil roh naga Shou. Sayangnya kali ini roh itu pun tidak keluar dan Belang pun gagal mengandalkan roh naga itu. Ya, tampaknya kali ini Belang harus mengandalkan kekuatannya sendiri, bukan bergantung dengan kekuatan orang lain. Karena menurut Xiaoyu, roh naga tidak akan keluar jika dipanggil oleh jiwa yang tercemar oleh aura jahat. Siluman itu pun mengamuk dan membanting Belang, dan lanjut memukul Belang sampai terpental sangat jauh. Dan siluman itu pun sekilas menampakkan wujud aslinya. Ya, ternyata siluman kuat itu adalah siluman harimau. Siluman harimau pun menghajarnya tanpa henti sampai Belang tidak berdaya. Belang pun tiba-tiba teringat saat dia bertanya kepada Raja Naga Tianyu. Raja Naga itu mengatakan dia menemukan Belang terluka parah yang sepertinya habis bertarung dengan harimau. Belang pun teringat masa di mana sebelum dia bertemu Raja Tianyu, yaitu saat harimau ingin memaksa kawan baiknya yang pergi berburu di salju. Tapi naas malah bertemu harimau sialan itu. Ya, di sini ketahuan ternyata Belang memanglah sangat setia dari dulu. Keren sih. Belang pun terlihat sangat marah dengan apa yang dilakukan harimau di masa lalu. Setelah 16 tahun mereka berlatih pun, akhirnya mereka bertemu lagi dengan wujud sebagai siluman. Saat harimau ingin menghabiskan Belang dengan pukulannya, tiba-tiba tubuh harimau itu dililit oleh banyak akar yang membuatnya tidak bisa bergerak. Ternyata yang melakukan itu adalah kakek Tudi. Ya, si Dewa Bumi itu sahabat Belang. Ya, makin menarik sih cerita ini dengan kemunculan si kakek Tudi ini. Tapi ternyata kakek Tudi ini adalah salah satu sahabat Belang pada zaman dulunya. Saat roh Dewa Bumi ini berbicara, tiba-tiba Yihu, si siluman harimau, berhasil meloloskan diri dari lilitan akar yang dia lakukan. Dan menghajar si Dewa Bumi ini sampai hancur. Wah, kuat emang si Yihu ini. Yihu pun berteriak, semua yang menghalangiku saat aku sedang ingin makan haruslah mati. Wah, gila. Lalu Belang dan Xiaoyu pun sangat marah. Saat sedang asik-asiknya, Xin pun berpindah ke kayangan. Dewa Erlang pun kaget karena ia ingin ditahan. Dan Erlang pun bertanya apa sih kesalahannya. Xin mengatakan bahwa ada yang melaporkannya. Dan dalam roh jahat yang merajalela di surga ini, dia salah satu yang tertuduh. Saat Erlang menanya, apa Xin tidak mempercayainya? Xin hanya bilang semua dewa surga adalah tersangka. Dan ia memiliki penilaiannya sendiri dalam penyelidikan ini. Dan si Xin menyatakan bahwa dirinya itu selalu adil. Ya udahlah, dewa sih dia sih. Gak bisa dikomen lah. Erlang pun dengan pintar mengatakan kalau itu hanya trik untuk melemahkan pertahanan surga. Benar sih kata si Erlang. Cuma sayangnya si Xin tetap kekeh tidak memperdulikan itu dan tetap menahan Erlang.
Erlang pun dengan sukarela tidak melawan, lalu meletakkan senjatanya dan menyerahkan dirinya. Prajurit-prajurit pun sangat bersyukur karena jika Erlang melawan dia bisa mati. Tapi dia hanya berharap si Sasin itu tidak salah langkah gitu. Ternyata setelah Sasin Guanyin bertemu secara rahasia oleh Disitian, dia mulai menerapkan metodenya dan banyak dewa yang saling melapor. Sehingga membuat banyak dewa pula yang ditangkapnya. Sampai-sampai orang yang dari surga barat pun tertuduh dan sekretarisnya pun ditangkap tanpa mendengarkan penjelasannya dulu. Raja surga barat pun marah karena ulah dewa Guanyin ini. Berkat tindakannya yang aneh, Raja Dewa Barat pun mempertanyakan apakah si Guanyin ini tidak menghormatinya. Tapi Guanyin dengan tegas dengan pendiriannya bahwa dia sedang melakukan penilaian yang adil. Raja Surga Barat pun tetap marah karena menurutnya cara itu tidak efektif. Karena penjara Pulau Terbang selama ini udah penuh gara-gara si Guanyin ini menangkap dewa dan dipenjarain di sana. Guanyin pun tetap membela diri kalau ini adalah keadaan genting dan roh jahat yang ada di surga pun sangat sulit dibedakan. Dan Guanyin pun memohon izin untuk pamit meninggalkan Raja Surga Barat. Saat Guanyin berjalan keluar pintu, dia merasa ada seseorang yang mengawasinya. Tapi saat ia mencarinya, ia tidak menemukan siapa-siapa di sana. Dan ternyata yang mengawasi adalah Wukong. Wah, Wukong lawan. Dan dia mengawasi dari atap ternyata. Gila kan emang dia asli emang nih Wukong nih. Bisa-bisanya dia ngawasin dewa sekelas Guanyin tanpa ketahuan. Lalu Wukong pun senang karena berada di surga. Dan tiba-tiba Xin pun kembali ke masa lalu di mana sahabat Bailang menemukan seekor serigala yang malang berada di dekatnya. Dan serigala itu si Bailang. Anak itu pun memberinya makan dan Bailang pun membawa lari dan sangat senang mendapatkan makanan itu. Saat anak itu pergi, ikut dengan ayahnya selama 10 hari, Bailang pun mengejar. Si anak mengatakan dia akan pergi dan secepatnya akan kembali untuk bermain dengannya lagi. Lalu, setelah seru-serunya ini, chapter ini pun selesai. Wah, memang si chapter ini nih benar-benar menegangkan sebenarnya. Berisi pertempuran hebat antara siluman harimau yang kampret itu tuh, terus Bailang dan kakek Tudi. Seru sih, pertarungannya seru nih. Dan di kerajaan surga pun terjadi konspirasi yang sangat menyulitkan untuk siapapun itu yang mengalami. Oke lah, kita tunggu aja kelanjutannya dan oke, terima kasih.